Salam Yada Brahma Jaya. Pantang Pulang Sebelum Padamulapan Nyawa Menjadi Tarahan. Mengapa puasa itu ibadah istimewa? Puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ditetapkan dan diwajibkannya puasa terus-menerus menunjukkan betapa pentingnya puasa. Bahkan banyak makhluk-makhluk selain manusia, seperti ikan, kupu-kupu, ular, tumbuhan, untuk memperoleh capaian tertentu dalam siklus hidupnya mereka puasa. Makna hakikinya puasa adalah berhubungan dengan imsak atau menahan diri. Memang hidup kita manusia itu akan sangat banyak masalah kalau kemampuan kita menahan diri rendah. Banyak hal dalam hidup ini, kunci suksesnya adalah kemampuan kita menahan diri. Oleh karena itu, disitulah antara lain hikmah mengapa puasa diwajibkan, karena menahan diri itu tidak mudah kalau tidak latihan. Kalau puasa itu dibuat sunnah saja, pasti banyak dari kita yang tidak puasa, akhirnya latihan menahan dirinya tidak jalan. Itu kenapa sejak umat terdahulu diwajibkan puasa, mungkin banyak rahasia-rahasia kedalaman makna hidup diperoleh dari puasa. Menurut Imam Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Dalam beberapa hadis disampaikan, puasa itu setengah dari sabar, dan sabar itu setengah dari iman, jadi sabar, puasa, iman tidak bisa dipisah. Istiqomah, teguh pendirian. Ada banyak aktivitas atau kegiatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, apa kebaikannya, termasuk belajar. Untuk hal-hal yang pasti dan jelas kebaikannya, kita harus berjuang untuk mengistiqomahi. Kalau kita punya kebiasaan baik, apapun itu, dan itu jelas kebaikannya, jalankan saja secara istiqomah. Tidak perlu capek-capek mencari alasan, ada alasan jauh lebih kuat, tapi biarpun alasan itu belum ketemu. Tapi kalau sudah jelas baiknya, jalan saja. Kebahagiaan itu lahir dari kebajikan. Sebelum Anda lanjut ke video, pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukung channel ini agar selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sebaliknya, kejahatan itu lahir karena menolak akal. Selanjutnya, pandangan-pandangan tentang kehidupan oleh Seneca. Hidup itu panjang, kalau engkau tahu cara menggunakannya. Sebagaimana dongeng, demikian pula kehidupan. Yang penting bukanlah panjangnya, tapi baiknya. Kalau orang tidak tahu ke pelabuhan mana perahu dilayarkan, tidak akan ada angin yang menguntungkan. Sebenarnya pernyataan ini menantang kita untuk menemukan ke arah mana tujuan hidup, arah perjalanan hidup kita. Jadi jangan hidup yang asal, tidak punya tujuan, tidak punya orientasi, dan tak punya arah. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu kemana kapalnya harus berlayar, dia tidak akan tahu angin mana yang akan membantunya ke tujuan. Pertahankan semangat mudamu, engkau akan dapat menggunakannya lebih baik saat engkau lebih tua. Untuk anak-anak muda yang mempunyai semangat membara, pertahankan itu. Jagalah nyala semangatmu, jangan sampai padam. Karena semangat itu akan dibutuhkan di saat usia kita lebih tua. Di saat kamu tua, semangatmu itu lebih manfaat, karena di saat tua, wawasanmu lebih luas, ilmumu lebih dalam, kedewasaanmu lebih meningkat. Dengan semangat muda, hidupmu akan lebih berkualitas. Jangan dikira, kalau sudah tua, berarti sudah selesai, tenaganya berkurang.
energinya habis. Tidak, biar usia tua, semangat harus selalu muda. Selama engkau masih hidup, teruslah belajar untuk hidup. Kesederhanaan. Seperti apa hidup sederhana? Sederhana itu menerima apa adanya dan mensyukuri apa yang kita miliki. Selama ini sederhana didefinisikan sesuatu yang sedikit atau tidak banyak, seolah-olah sederhana itu dikonotasikan miskin. Apabila Anda berasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda dipastikan tidak akan merasa puas walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan ketidakberuntungan. Kesia-siaan. Orang yang begitu hemat dalam menjaga harta pribadi mereka, namun dalam hal menggunakan waktu, mereka boros. Rumus hidup bersama orang lain. Kapanpun engkau menemukan kesalahan pada orang lain, tanyakan pada diri sendiri, pernah nggak kita melakukan kesalahan yang mirip dengan kesalahan itu? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Menurut Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci makinya. Bersikaplah toleran dengan orang lain dan tegas dengan diri sendiri. Jangan dibalik. Kalau sama dirinya sendiri, dimaafkan terus. Dicarikan alasan, dicarikan dalil. Tapi begitu sama orang lain, kakunya luar biasa. Orang lain tidak boleh keliru, tidak boleh minta maaf. Itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana. Itu terbalik. Harusnya kita toleran pada orang lain dan strict pada diri sendiri. Beberapa wasiat dari Imam Syafi'i tentang hubungan dengan manusia yang baik. 1. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaklah ia selalu berprasangka baik kepada manusia. 2. Berapa banyak orang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar, dan ia memberi kebebasan kepadamu. 3. Sebesar-besar aib adalah, engkau mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu sendiri terdapat dalam dirimu. Setiap malam sebelum tidur, kita harus bertanya pada diri kita, apa kelemahan yang aku taklukkan hari ini, dan kebajikan apa yang aku capai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.